Oke, sekarang Kak Ines mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak badan dulu nih. Apakah lagunya? Nah adik-adik, lagunya pernah kita nyanyikan di pesta ceria tahun lalu. Lagunya seperti ini Kak Ines. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Adik-adik, capek nggak memuji Tuhan habis olahraganya? Pasti enggak dong. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Silakan Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Nah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau mengangkat pujian secara medley. Ada 2 lagu. Lagunya apa nih Kak Ines? Oh sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sukacita
Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa, dan juga olahraga. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh Kak Windy? Nah, ada yang tahu nggak adik-adik kita belum ngapain? Benar, kita belum mengumpulkan persembahan syukur kita. Oke adik-adik, sekarang siapkan uang persembahannya. Persembahan syukur kita akan dipimpin oleh Kak Desta. Silakan Kak Desta. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, yang harus adik-adik siapkan yaitu amplop. Nah, amplopnya ini adik tulis hari Minggu, tanggal hari ini yaitu tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Nah, dalam amplop ini adik-adik bisa memasukkan uang persembahan kalian. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah menghadirkan kami sini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk merespon persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther sangat bangga sekali karena kalian masih ingat kalau hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Oh iya, terima kasih ya buat Kak Windy, Kak Ines, dan Kak Desta yang sudah memandu ibadah gabungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semangat melayani kakak-kakak. Kesempatan ini juga Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mau mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang sudah mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi. Ada yang mendaftar ke SD, SMP, SMA, bahkan ada yang melanjutkan kuliah. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai sekolah. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mendaftarkan sekolah kalian.
Dan Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 14 Juni sampai 20 Juni tahun 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia, kalian semakin dewasa di dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, Kak Esther ingatkan lagi ya, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan ke kalian supaya tetap jaga kesehatan, hindari dulu kerumunan orang banyak. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang ini kita mau nyanyikan lagu I love you Jesus, dim dam in my heart. Adik-adik bisa sambil gerak ya. Habis ini kita mau mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami ingin mendengar cerita-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap cerita yang disampaikan supaya berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Dadek, minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana murid-muridnya Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Hati mereka penuh dengan sukacita dan mereka bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus dengan berani. Mereka pernah hidup bersama Tuhan Yesus dan melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sekarang mereka bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Apa yang mereka ceritakan? Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Barang siapa yang percaya, ia akan diselamatkan. Ini yang diceritakan murid-murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena itu, murid-muridnya Tuhan Yesus pergi kepada mereka, walaupun tempat mereka sangat jauh. Sekarang, kita akan mendengar tentang Filipus, salah satu muridnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen. Shalom adik-adik semua. Minggu ini Kak Helen mau cerita tentang seorang Menteri Keuangan dari Ethiopia. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Alkitab di Kisah Para Rasul
pasal 8 ayat 26 sampai 39. Adik-adik yang belum bisa baca atau masih bingung buka Alkitab bisa minta bantu ya sama mama papahnya untuk sama-sama baca Alkitab setelah adik-adik sekolah minggu hari ini. Oke, langsung aja kita dengar ceritanya. Ada seorang pemuda bernama Filipus. Ada yang tahu nggak Filipus itu siapa? Ada yang tahu? Filipus adalah seorang murid Tuhan Yesus, adik-adik. Ia bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di kota Samaria. Dia bercerita kepada orang-orang yang ingin mendengar tentang Tuhan Yesus dan ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Filipus berkata bahwa Tuhan Yesus itu datang dari surga. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib karena dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Lalu, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Begitulah isi firman yang disampaikan oleh Filipus kepada orang-orang Samaria. Hingga pada suatu hari, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, "Filipus, pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem menuju ke Gaza." Mendengar itu, Filipus ini segera berangkat, adik-adik. Tapi jalan yang akan dia lewati itu sangat sepi dan tidak ada orang yang lewat situ. Walaupun demikian, Filipus ini tetap taat pada perintah Tuhan, adik-adik. Jadi dia pergi meninggalkan kota Samaria. Dan sewaktu di jalan-jalan itu yang dia lewati betul-betul sepi, adik-adik. Tapi walaupun seperti itu, Filipus ini takut nggak, adik-adik? Enggak, adik-adik. Filipus ini enggak takut, adik-adik, karena dia tahu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin dia. Hingga sampailah Filipus ke jalan besar. Tiba-tiba, sewaktu dia berjalan, adik-adik, tiba-tiba dia berhenti, adik-adik. Dia mendengar suatu suara, adik-adik. Suara apa itu, adik-adik? Adik-adik tahu nggak itu suara apa? Wah, ternyata itu adalah kereta kuda, adik-adik. Ada orang di atas kereta itu sedang membaca buku, adik-adik. Kulitnya sangat hitam dan rambutnya keriting. Dan ternyata ia berasal dari negeri yang sangat jauh, adik-adik, yaitu dari Ethiopia. Dan ternyata, adik-adik, ya, orang yang membaca tadi, ia adalah seorang menteri keuangan Sri Kandake, ratu dari Ethiopia, adik-adik. Filipus pun berlari ke arah kereta itu, adik-adik. Dan ternyata, adik-adik tahu nggak? Orang Ethiopia ini membaca apa? Dia membaca Alkitab, adik-adik. Lalu Filipus pun bertanya, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Orang itu menggeleng, adik-adik. "Aku tidak mengerti, karena tidak ada orang yang menolong saya. Ayolah naik dan duduklah di sini. Tolonglah saya, biar saya bisa mengerti." Begitu kata Ratu Ethiopia itu, adik-adik. Mendengar itu, Filipus ini sangat senang sekali. Ia pun segera naik ke kereta dan mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang itu. Tuhan Yesus datang dari surga, dan dia itu sangat mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Orang Ethiopia ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Ia percaya semua yang diceritakan Filipus tentang Tuhan Yesus. Ia percaya kepada Yesus, karena itu pun ia diselamatkan, adik-adik. Ratu Ethiopia ini ingin dibaptis, adik-adik. Filipus pun membaptis dia. Sesudah itu Roh Kudus membawa Filipus pergi dari situ untuk memberitakan Tuhan Yesus ke kota lain.
Walaupun Filipus tidak bersama dia lagi, tapi dari cerita Filipus tadi dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dia. Dan Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dia dan membimbing dia dalam kehidupannya. Karena itu pun ia pulang ke rumah dengan hati yang sangat-sangat bersukacita, sangat-sangat gembira adik-adik. Karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, itu tadi adik-adik cerita dari Kak Helen minggu ini. Sebelumnya Kak Helen mau nanya nih, tadi yang suruh Filipus ke tempat yang sepi itu siapa? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk memberitahu Filipus. Sekarang Kak Helen mau nanya lagi, siapa yang suruh Filipus datang ke kereta kuda itu? Ada yang tahu? Ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati Filipus. Roh Kudus ini juga yang menolong Filipus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang dari Ethiopia tadi adik-adik. Dan Roh Kudus ini juga yang membuat orang Ethiopia itu tadi percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan juga Roh Kudus juga, lagi-lagi Roh Kudus juga yang membuat orang Ethiopia ini pulang dengan sukacita. Begitu juga Roh Kudus dalam kehidupan kita adik-adik. Roh Kudus itu yang menolong kita setiap hari. Dia mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Jadi adik-adik, buat adik-adik nih misalnya yang punya saudara, terus saudaranya lagi takut. Nah, adik-adik tinggal bilang aja kayak gini sama saudaranya adik-adik. Jangan takut, karena Tuhan Yesus pasti menjaga kita. Pasti saudara adik-adik gak takut lagi. Begitu juga adik-adik. Nah, itu dia cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, Happy Yaya. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Dan
lakukan selanjutnya ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau sertailah anak-anak-Mu ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada untuk kami. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu dia adik-adik ibadah sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. I gonna sing tonight. I gonna sing tonight. I gonna sing tonight.